Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini pertengahan Desember 2024, tepatnya tanggal 15 ya. Jam 7.23 pagi. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Ada 3 saham yang kita bahas, yaitu KIN, MAPA, dan SCCO ya. Sekali lagi, KIN, MAPA, dan SCCO. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendaliannya ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini bersifat edukasi ataupun juga bahan perbandingan. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing untuk menemukan saham yang sesuai dengan pola pemikiran masing-masing ya. Kemudian juga saya sampaikan di awal dulu bahwa pembahasan ini lebih bersifat teknis ya, dalam artian data-data dan angka-angka. Sementara untuk proyeksi-proyeksi ini kita hanya akan melihat dari segi berita-berita yang ada ya. Pendalaman terhadap perusahaannya tidak kita lakukan, tidak kita bahas, karena kita tidak melakukan company visit, ataupun pemahaman saya atau pengetahuan saya tentang cara kerja perusahaan itu memang sangat terbatas karena bukan bidang saya. Itu yang pertama dulu. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini sekali lagi juga berusaha untuk menemukan mendapatkan saham yang punya diskon. Dia juga ada proyeksi ke depan dari segi PBP. Kemudian juga selama menunggu proyeksi itu kita mendapatkan dividen yield yang sesuai dengan yang kita harapkan, karena setiap momentum untuk terjadinya capital gain itu perlu waktu. Oleh karena itu kita punya 3 kriteria tadi supaya semuanya istilahnya itu yang kita tuju nanti adalah you got the money while you are sleeping. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu per satu ya. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share juga ya. Kemudian saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas ya di triwulan 3 ini. Kemudian juga jika Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tersedia di layar ya. Baik, kita akan bahas yang pertama, ini KIN ya, Kencana Energi Lestari. Kita cek dulu tentang apakah ada aksi-aksi korporasi terbaru ya. KIN emiten. Ini pemegang sahamnya ya, TEPCO Renewable Energy. Bidang apa? Kencana Energi Lestari merupakan perusahaan penyedia energi baru terbarukan terkemuka di Indonesia. Berarti ini lebih ke ya perusahaan energi baru terbarukan. Kalau secara hype-nya ya, bahwa memang untuk ke depan energi baru terbarukan ini adalah fokus ke depan oleh pemerintah, bahkan di seluruh dunia ya. Ini berfokus kepada perusahaan energi baru terbarukan. Baik, kita cek lagi apakah ada beritanya ya. 6 Mei, investor ini syarat saham KIN. Ini setengah tahun yang lalu ya.
Henry Maknawi, pemegang saham, meningkatkan porsi kepemilikannya. Henry Maknawi membeli 820.000 lembar saham setara 699,65 harganya ya, untuk investasi kepemilikan saham. Tapi ini siapa ya? Ini energi baru terbarukan untuk keperluan rumah tangga, yaitu dari Energi Sakti Sentosa. Ini di Bengkulu, PLTA ya. Tenaga pembangkit listrik mikro tenaga air Madong, Toraja, Sulawesi Selatan. Oke. Senin 6, itu harganya 1%. Oke. Terus kita cek lagi. Ini April udah lewat ya. Kita cek. Oke. Cari berita. Kin diversifikasi EBT. Coba kita cek lagi. Kin diversifikasi EBT incar 500 MW. Berencana memperluas portofolio proyek hingga 500 MW dari kapasitas 65 MW. PLTA paket 18 MW, bla 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 bla. Totalnya nanti 65 yang ada ya. Direktur Utama Kin Wilson Maknawi. Jadi yang berarti ini keluarga Maknawi ya. Tadi berarti pengendali menambah sahamnya ya. Perorangan, pengendali perorangan ya. Perseroan berhasil menandatangani perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk PLTM Salunoling 10 MW. Oke. Kedepan Kin berupaya mengembangkan proyek EBT mendukung energi bersih, bukan hanya PLTA tetapi tenaga surya juga, tenaga bayu. Dalam pipeline kami menargetkan dapat mengembangkan aset EBT hingga 500 MW. Oke, jadi targetnya nanti 500 MW ya. Saat ini masih di 186-an ya. Berarti kalau itu terlaksana, tapi di sini tidak ada tahun sampai berapa ya. Atau mungkin saya belum jelas ya, tapi di sini kayaknya belum ada target di tahun berapa 500 MW-nya ini ya, belum ada. Jadi dari 180-an ke 500 itu masih ada 300-an ya, berarti hampir masih ada 2 kali lipatnya ya. Tapi kita tidak tahu, belum tahu. Kita lihat saja nanti targetnya kapan dan apabila itu direalisasikan ya. Itu mungkin ini berarti anggap saja masih rumor berarti ya. Memang ini berita tapi realisasinya kapan, seperti itu ya. Kita cek lagi. 7 Juni Rajian bagi dividen, siapkan ekspansi besar. Juni, Februari, Juni, Agustus, Grup Astra dan emiten keluarga Maknawi paling diuntungkan terkait EBT. Ini analisa saja ya. Coba kita cek. Pemerintah melalui Kementerian SDM akan mengurangi kewajiban tingkat komponen dalam negeri
di sektor energi terbarukan untuk mempercepat investasi. Lantas bagaimana dampaknya terhadap para emiten yang menggarap proyek EBT? Menurut Stockbit, ya, TKDN untuk pembangkit listrik ini turun dari 40 menjadi 20. Berarti banyak bahan yang bisa diimpor langsung ya. TKDN untuk pembangkit listrik tenaga air turun dari 48 sampai 71 menjadi 2345. Pembangkit listrik tenaga bayu 40 jadi 15. Berarti akan dipercepat istilahnya ya, karena bisa mengimpor TKD-nya dengan cepat. Nah, oke, paling tidak ya dengan pengurangan tadi berarti istilahnya penggenjotannya lebih cepat ya. Jadi diuntungkannya ini tadi karena TKDN-nya diperkecil ya, sehingga proyeknya bisa dikerjakan lebih cepat, mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut pembahasannya. Yang pertama, kita punya dua data yaitu triwulan 2 dan 3 ya. Triwulan 2 itu modal atau harta asli dari modal dari Kin ini 775, di triwulan 3 turun jadi 725. Untuk IPS nya keuntungannya juga turun dari 59 ke 53. Jadi secara valuasi ini ada penurunan ya. Secara valuasi ada penurunan. Secara sepintas tadi sepertinya belum ada penambahan atau ekspansi ya, sepertinya, atau mungkin sudah jalan tapi tidak terlihat jelas ya. Yang selanjutnya, aset lancarnya meningkat sedikit saja, hanya 4%. Hutangnya ini sudah mendekati ya, hampir 100%. Hutangnya sudah hampir 100%. Karena memang permodalan untuk perusahaan EBT ini memang termasuk besar ya. Jadi modal awalnya yang besar ya. Tapi mereka punya hutang yang pihak ketiga ini 90%, ini termasuk masih bagus ya. Tidak di atas 100%. Baik, selanjutnya kita cek dari segi perbandingan. Yang pertama, triwulan 2 itu keuntungannya 7,6%, triwulan 3 itu 7,3, stagnan di 7 ya. Hanya komanya saja yang berbeda, jadi dia termasuk slow grower karena keuntungannya di bawah 10%. Memang sekali lagi tadi bahwa untuk perusahaan-perusahaan EBT ini ya, perusahaan termasuk yang padat modal atau modal besar ya. Sementara keuntungannya kalau menurut saya pribadi lebih cenderung ke agak kurang ya. Baik, sekarang dari harga ya. Dari harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya, itu harga sekarang masih lebih murah ya daripada nilai perusahaannya, sekitar 12%. Kalau kita optimumkan ke PBV 2,5, itu potensinya ada sekitar 183%. Jadi potensinya ada bagger ya, hampir multi bagger. Namun kalau kita perbandingkan ke maksimal beli kita ya, ini sudah di atas dari harga maksimal beli kita ya, sekitar 19% lebih mahal ya. Jadi simbolnya kalau misalnya kita mau beli sekarang, kita harus menambah sekitar 19% dari harga seharusnya,
tapi masih ada potensi untuk beggar. Selanjutnya dari segi dividen, perusahaan sudah membagikan dividen, tapi karena memang keuntungannya kecil, otomatis tidak bisa memaksimalkan pembagian dividennya ya, hanya sekitar 13%. Kalau misalnya dibagi sekarang, maka itu hanya sekitar 1% yieldnya ya. Setahun kita menunggu, kita hanya dapat 1% ya, pembagian keuntungan dari perusahaan. Jadi secara waktu kita menunggu ini belum memenuhi yang kita inginkan. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ada penurunan ya, dari free cash flow dari Rp25 menjadi 11 atau setara dengan 1%. Jadi free cash flow-nya ini termasuk di bawah 5% ya. Selanjutnya dari segi aset lancarnya sudah lebih besar, sekitar 1,5 kali lebih besar daripada nilai perusahaannya. Hutangnya aman, tapi hutang berbunganya masih dalam kriteria aman ya. Hanya hutang kepada pihak ketiga ini sudah mendekati 100% ya. Sudah mendekati 100% hutang tak berbunganya. Dari segi pengendalian hanya 17% yang ada di retail, namun semua sahamnya ini ada di bursa ya. Semua sahamnya ada di bursa. Dari semua saham yang ada di bursa ini, lokalnya ini 75%, asingnya ada 25%. Jadi sepertinya bahwa saham-saham yang atau emiten-emiten yang ada hubungannya dengan EBT ini termasuk yang agak salah satu yang menarik bagi perusahaan-perusahaan asing ya. Di sini bahwa Kian ini 25% dimiliki oleh asing. Meskipun istilahnya di sini secara sepintas dari kepengendalian mereka tidak menjadi pengendali utama, tetapi mungkin pergerakan mereka juga perlu dicek ya. Pergerakan asing bisa dicek di sini juga ya. Baik, kita cek dulu sampai di sini simpulan awal kita ya. Opini kita terhadap perusahaan ini, yang pertama tadi karena padat modal sehingga keuntungannya kecil, tentu saja kita untuk sustainability ke depan mungkin perusahaan ini bisa kita jadikan ya istilahnya ke depan. Tetapi yang perlu kita cek lebih lanjut adalah kita menunggu ini ya, kita menunggu IPS-nya. Yang kedua, karena valuasinya mahal, kita tentu saja menunggu harganya juga turun ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk yang slow grower kita tentu saja berusaha untuk menunggu masuk tidak di harga wajar tapi di valuasi murah, karena ada risiko yang jauh lebih besar ya. Sekarang kita simulasikan di sini ya, kalau misalnya kita mengejarnya sementara, berarti di sini kalau di 10% berarti anggapnya 726 misal, maka valuasinya menjadi murah ya. Kemudian dia berubah juga menjadi 726 terlalu besar, 72,6. Nah, dia menjadi naik tapi valuasinya tetap ya. Kalaupun dia naik misalnya keuntungannya di 10%, maka dia tetap ya, keuntungan bersihnya 10%, maka valuasinya baru sampai ke wajar ya. Oleh karena itu mungkin harganya nanti ya sekitar ini mungkin bisa sekitar 500-an ya. Kalau mau ngejar di murah berarti harganya ke
sekitar 500-an, kemudian IPS-nya di 10%, mungkin seperti itu ya. Jadi kita menunggu di triwulan berikutnya di harga dan IPS-nya supaya membaik. Sorry, bukan 726, benar lagi. Oke, itu pembahasan kita untuk Ken ya. Selanjutnya kita ngecek lagi yang kedua, map aktif Adi Persada. Kita cek dulu apakah ada aksi korporasi terbaru ya. Map apa bedanya MAPI dengan MAPA? MAPI induk usahanya, MAPA ini kalau MAPA ini brands aktif Converse, Crocs, Jordan Kids, Skechers, Hoka, Spalding, Reebok, Champion, New Era, dan New Balance. Itu MAPA ya, katanya seperti itu ya. Itu kita cek sini dulu ya. Baik, kita cek dulu sekilas tentang perusahaannya ya. MAP Adi Perkasa atau MAPA ini perusahaan retail mengoperasikan lebih dari 1.300 lokasi retail di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Jadi banyak ya di Asia Tenggara ya. Perusahaan ini anggota dari grup MAP, fokus utamanya 3 segmen: olahraga, hiburan, dan anak-anak dengan 50 merek dan terus berkembang ya. Beberapa merek pasar yang dijualnya adalah Adidas, Converse, Skechers, New Balance, dan Dr. Martens ya. Perusahaan ini juga memiliki Aztec ya, merek fitness lokal karya Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti ya. Jadi Aztec juga masuk ya. Baik. Itu tadi tentang ininya ya. Kita cek lagi tadi apakah ada berita terbaru. Oke. 2 Mei tambah kepemilikan, direktur kuasai 0,0%. Ini aksi pengendali ya, manajemen ya, direkturnya menambah. Oke. 8 November prospek saham emiten grup MAP saat laba masih jeblok. Kita cek. MAP Adi Perkasa masih mencatatkan kinerja turun, tapi ini MAPI ya. Beda nasib bapak dan anak, laba MAPI. Oke. 16 Juli masih banyak tekanan mengadang. Tapi ini kebanyakan grup MAP-nya. Petinggi MAP aktif Adi Perkasa, Lego saham. Ini April. Udah jauh ya. Baik, kita cek lagi ke berita ya, lebih ke berita ya. 1 bulan lalu beda nasib bapak dan anak, laba MAPI saat hingga kuartal 3 turun, tapi MAPA-nya naik ya. Oke. Ada tambah kepemilikan ya, 2 Mei sudah lewat. Agustus saham emiten Sport Station mendadak lompat, ada apa? Saham MAP aktif Adi Persada melompat 8,64% ke 860. Ini Agustus ya, sudah lewat berarti ya. Oke.
Starbucks Mapa cetak pendapatan 7,9 triliun 1 Agustus sudah lewat juga. Untuk triwulan 3 ini beritanya aksi korporasinya hanya ada tadi ya di sini 1 bulan yang lalu ya. Pemiliknya tadi saya di sini ya. Tadi petingginya apa tadi membeli ya di di triwulan 3 ada menambah kepemilikan tadi ya. Baik, secara umum aksi korporasinya tidak ada ya, dalam artian gerakan dari perusahaannya ya. Kita punya 3 ya, kita punya 3 data triwulan 1, 2 dan 3. Untuk permodalan ini mengalami peningkatan ya, tiap triwulan meningkat terus. Kemudian juga untuk keuntungannya meningkat juga ya. Keuntungannya fluktuatif ya. Jadi untuk valuasi ini anomali. Untuk harga kita cek lagi ya. Harga 1040. Oke. 1040. Harga naik ya. Aset lancar fluktuatif, hutang menurun ya, hutang menurun. Jadi simbolannya begini, valuasinya anomali, ketahanannya ini membaik ya. Dari segi perbandingan triwulan 1 ini untungnya 23%, triwulan 2 21, triwulan 3 21 ya. Berarti dia termasuk dalam kategori fast grower, perusahaan yang tumbuh cepat ya. Perusahaannya bertumbuh cepat. Dari segi berikutnya ya, valuasi harga sekarang 1040 dibandingkan nilai perusahaannya ya, ini sudah di hampir 3,5 kali lebih mahal ya. Hampir 3,5 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya. Setara dengan PBV 4,7 ya. PBV 4,7 ya. Selanjutnya kalau misalnya kita beli sekarang ini juga di 509 maksimal ya, harga sekarang sudah 1000, berarti dia sudah 1 kali lebih mahal atau 100% lebih mahal ya. Ini simbolannya kalau kita beli saat ini ya, maka kita harus membelinya lebih mahal 100%. Dan untuk multi bagger ya, dari segi 2,5 sudah terlewati, tapi ini adalah perusahaan fast grower, nanti pertimbangannya berbeda lagi ya. Dari segi dividen ya, ternyata perusahaan sudah membagikan dividen, namun jumlahnya DPR-nya ini sangat ya istilahnya hanya 10% ya, ini termasuk kecil ya. Sudah membagikan dividen tapi nilainya sangat kecil kalau menurut kita ya. Sehingga dengan 10% tadi kalau dibagikan sekarang, maka hasil kita menunggu setahun itu hanya 0,5% ya. Sehingga ini termasuk kecil ya. Selanjutnya kita akan melihat dari segi free cash flow-nya ya, atau ketahanannya. Di sini free cash flow-nya besar ya, 23%, bahkan ini meningkat ya dari triwulan sebelumnya 27, sekarang Rp55 per lembar sahamnya ya, setara dengan 23%.
aset lancar besar, meningkat ya, hutang tadi turun, kemudian tanggungan-tanggungan juga turun ya. Nah, retailnya hanya 30% dan saham yang ada di bursa pun hanya 30, setara dengan jumlah retail ya. Jadi di sini pengendali tidak melakukan aksi trading ya. Jadi simpulan kita, perusahaan ini adalah fast grower. Jadi kita tidak bisa menunggu di harga valuasi murah ya. Paling kita menunggu di valuasi yang wajar ya. Jadi kalau kita melihat data yang seperti ini ya, kalau menurut saya pribadi ya, opini kita terhadap perusahaan ini tentu saja dengan dividen ini ya, kalau pertama, kalau Anda punya sahamnya dan sekira dia masih ada di tangan Anda ya, karena ini fast grower, ditahan saja ya. Mungkin di sini lebih kepada capital gain yang dikejar. Namun bagi kita yang belum memiliki saham ini, kalau menurut opini saya ya, bagi kita yang belum memiliki, yang pertama kita tentu saja menunggu ya, harganya menuju ke paling tidak valuasi wajar dulu lah ya. Kalau mau mengejar juga ya. Yang kedua tentu saja kita mengharapkan ya, DPR-nya meningkat. Untuk mengejar DPR meningkat tentu saja harganya harus turun seperti tadi ya. Misal ya, kalau kita ke harga wajar berarti dia turunnya ke sekitar 500-an ya. Nah, maka dia baru kan menjadi ke harga wajarnya ya, mungkin seperti itu. Kalau kita mengejar perusahaan ini, kita menunggu, kalau menurut saya pribadi ya, ke harga wajarnya di 500. Kalau harga murahnya ya tentu saja di 230-an. Nah, dia akan menjadi murah ya. Untuk dividen ya, kalau di 30%, salah. Kalau misalnya di 30%, dia akan tetap saja ya. Kembalikan misal ke 500. Dividennya membaik tapi masih belum bisa juga. Nah, jadi intinya saja untuk perusahaan fast grower seperti ini ya, kita yang lebih aman ya, yang lebih amannya menunggu ke valuasinya wajar dulu ya. Nah, harganya turun ke sekitar 500-an. Berarti kita menunggu sedikit penurunan kinerja dulu ya, seperti itu. Baik, itu yang kedua, MAP Adi Perkasa, MAPA. Bagi Anda yang memiliki gimana? Silahkan saja ditahan kalau menurut saya pribadi ya. Karena ini perusahaan yang fast grower. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, SCCO ya. SCCO ya. Kita cek. Oh ya. Kian MAPA SCCO. Sebelum kita membahas, kita cek dulu datanya ya. SCCO. Apakah ada aksi korporasi atau berita-berita terbaru ya? SCCO bergerak di bidang apa? Industri pabrik kabel, produk-produk yang berhubungan, berikut bahan bakunya dan segala macam produk melamin serta produk-produk tersebut di dalam negeri dan luar negeri. Pabrik kabel ya dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Manufaktur kabel listrik. Oke. Coba kita cek berita.
Sucakco SCCO rancang stock split. Ini Januari, April, kalau mereka masuk SCCO ada di pemantauan khusus ya. Terus Maret, dividen lawas yang dikirim BI ke pemantauan khusus, harga sahamnya nyaris 10.000. Emiten ini mau stock split. SCCO nya 10.000 ya, Januari ya. Kita cek dulu. Iya. Berarti kalau dia stock split di harga 2.500-an ya. Sudah ya, tapi ini sudah lama ya. November 2023, 22 Februari free float stock split. Jadi secara umum untuk triwulan 3 ini belum ada ya, bahkan di triwulan 2 juga tidak ada ya aksi-aksi. Hanya di triwulan 1 ada aksi, yaitu stock split ya. Baik, kalau gambar CCO oke. Kabel tadi ya, oke. Kita punya dua data, triwulan 2 dan triwulan 3. Nilai bukunya atau nilai perusahaannya ini 6.100-an dan 6.200-an triwulan 2 dan triwulan 3. Jadi nilai perusahaannya per lembarnya itu 6.000-an ya, nilai per lembarnya. Keuntungan bersihnya triwulan 2 312, triwulan 3 372, meningkat juga ya. Jadi secara valuasi ini meningkat ya, secara valuasi ini meningkat. Kemudian kalau harga terbaru berapa ya, coba kita cek harga terbaru Sucakco semua bisnis. Supreme Cable 2170 menurunnya. Coba kita cek lagi lebih jauh lagi ya. 2170 ini di tanggal 15 ya. Harganya turun, kemudian aset lancar meningkat, hutang menurun. Berarti ya valuasinya meningkat, ketahanan perusahaan juga meningkat. Jadi seperti itu ya. Untuk perusahaan ini valuasi meningkat, ketahanan perusahaan juga meningkat. Sekarang kita pindah ke rasio-rasio. Di triwulan 2 untungnya 5,1%, triwulan 3 5,9. Ada peningkatan tapi koma ya, 0, jadi kita masukkan dalam kategori slow grower. Pertumbuhan dia bertumbuh tapi pertumbuhannya lamban ya. Di harga sekarang kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaannya itu 65% lebih murah ya, atau PBV-nya 0,35. Kalau kita kerja ke maksimal PBV-nya ini berarti ada 477% ya. Ada potensi multi bagger. Di harga sekarang juga kalau kita bandingkan dengan maksimal belinya di 3.000-an, kita punya diskon 42%. Jadi valuasi perusahaan ini murah dan ada potensi bagger ya, seperti itu. Namun untuk dividen, perusahaan memang sudah peduli dengan investor sebanyak 26% ya. Tapi untuk syarat menurut kita masih agak kecil ya. Kalau kita confirmkan misalnya di triwulan 3 ini, kalau dibagi sekarang hanya 4,47 ya. Kalau 30%, dia sebenarnya kalau kita masukkan ke 30% memenuhi kriteria. Tetapi karena hanya 25, maka dividennya kecil ya. Jadi untuk perusahaan ini sebenarnya kalau diratakan dia memenuhi kriteria, tetapi kalau kumulasi sekarang dia termasuk kecil ya. Untuk ketahanan perusahaan ini ada perbaikan ya.
Untuk free cash flow dari sebelumnya minus sekarang sudah plus ya di 1,8%. Tapi tetap harus hati-hati juga tetap ya. Meskipun sudah plus tapi masih di bawah 5% free cash flow-nya ya. Selancar tadi meningkat, hutang tidak ada kepada vendor di bawah 50% ya. Kemudian retail yang memegang saham ini juga hanya 9%. Jadi ini kalau misalnya mau pergerakan capital gain dengan 9% ini sebenarnya bisa digenjot oleh pengendali kalau misalnya mau mengejar ya. Tapi dari sini juga kita bisa lihat bahwa mungkin retail kurang istilahnya kurang banyak, mungkin memang kurang diminati atau bisa juga belum diketahui banyak ya. Saham yang ada di bursa pun hanya 17%. Ini mungkin masih sesuai dengan IPO-nya ya, tidak ada perubahan mungkin ya. Baik, dari data yang kita dapatkan di sini, pertama bahwa keuntungannya masih di bawah 10% walaupun ada peningkatan ya. Jadi opini akhir kita tentang perusahaan ini tentu saja ya, kita menunggu di IPS-nya dulu meningkat ya. Yang berikutnya tentu saja berarti ini ya, di PR-nya kita berharap tadi meningkat, dividen PO ratio-nya meningkat. Untuk free cash flow-nya kita tidak tulis tapi kita tetap perhatikan lebih jauh ya. Misal kita istilahnya simulasi ya. Kita bersimulasi di sini kalau mau mengejar ke 100% ya tentu saja harus di 600-an ya, 627 misal. Jadi dia 10%. Maka dividennya pun akan menjadi naik ya. Jadi di sini kuncinya EPS-nya saja lagi ya, perusahaan harus menggenjot lebih jauh lagi sampai untungnya 10%. Kalau memang bisa mungkin seperti itu ya. Jadi dia menggenjot sampai ke 10% ya. Sehingga dengan begitu meskipun di PR-nya tidak berubah, maka dividennya tentu saja naik ya. Meskipun DPR-nya tetap di 25, maka dia jadi 7,51 ya. Jadi opini kita bahwa di triwulan 4 kita menunggu tentang IPS-nya ya membaik. Kalau bisa dia meningkat sampai ke 10% tadi. Jadi dua tadi ya, IPS-nya dan seperti itu ya. Kita akan menunggu, mudah-mudahan ada perbaikan kinerja dari perusahaan ya. Oke. Demikian pembahasan kita tentang 3 perusahaan kali ini, yaitu Kin, MAPA, dan SCCO. Sekali lagi ini bukan perintah untuk aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Ini adalah bahan edukasi atau bahan perbandingan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.